Menurut saya, pernyataan Pacenatilius Pigai ini terlalu kurang ajar dan sangat tidak menghormati tokoh agama. Apa yang disampaikan Pacelius ini memang hanya sebuah kebohongan demi mendapatkan pengakuan dari semua lapisan masyarakat kalau seorang Lius Pigai ini adalah tokoh kritikus yang tidak membawa dampak apa-apa bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dan saya tidak melihat apa sih prestasi dari seorang Pacelius selama menjabat sebagai komisioner Komnas HAM. Natalius Pigai kembali menyindir. Kali ini Pacelius menyindir staf khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Romo Antonius Beni Susatyo atau Romo Beni. Seperti biasa teman-teman, Pace yang satu ini juga adalah Bapak Nyinyir Indonesia. Pace ini ditambah dengan Rocky Gerung, Bapak Nyinyir, Bin Ateis, dan beberapa tokoh yang lain baru-baru ini menyinyirin isi cuitan Romo Beni di Twitter. Oke teman-teman, sindiran Pacelius ini terkait cuitan Romo Beni di Twitternya yang kemudian sudah dihapus oleh Romo Beni dikarenakan telah membuat pro dan kontra. Dan ternyata isi cuitan tersebut, setelah saya baca, isi cuitan tersebut biasa-biasa saja. Dan menurut saya, tidak ada sesuatu hal yang sangat berbahaya dalam isi cuitan Romo Beni tersebut. Isi cuitan tersebut hanya mengatakan supaya MUI harus berbenah, jangan jadi sarang kelompok radikal. Lalu pertanyaan saya sekarang adalah, apa ada yang salah dengan isi cuitan Romo Beni tersebut? Apakah isi cuitan tersebut mengandung unsur penghinaan atau melanggar hukum? Lalu apa salahnya kalau Romo Beni menyampaikan hal itu? Romo Beni kan hanya mau mengingatkan saja sebagai sesama manusia, sebagai umat beragama, dan kapasitas Romo Beni sebagai bagian dari BPIP. Saya rasa anjuran Romo Beni itu sangat baik, dan saya melihat tidak ada maksud Romo Beni mau mencampuri urusan MUI, apalagi menginginkan MUI dibubarkan. Cuitan Romo Beni itu bukan juga mewakili gereja atau KWI, tapi atas nama pribadinya dan sebagai seorang tokoh agama yang menginginkan MUI ini harus menjadi lebih baik untuk kedepannya dan bukan menjadi tempat untuk menampung kelompok radikal atau teroris. Tapi sayangnya, niat baik Romo Beni ternyata tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari seorang tokoh Raja Nyinyir, yaitu Pacelius Pigai. Menurut saya, pernyataan Pacenatilius Pigai ini terlalu kurang ajar dan sangat tidak menghormati tokoh agama. Mengapa? Karena Pacelius ini sampai mengatakan lebih baik Romo Beni kawin saja dan mengakui punya anak. Ini kan sangat keterlaluan. Apalagi si Pigai ini meminta supaya sebutan Romo ini dilepaskan saja dari Romo Beni. Ini terlalu kurang ajar dan sudah sangat menghina tokoh agama. Saya membayangkan saja, teman-teman, kalau pernyataan seperti yang disampaikan Pacelius ini terjadi atau ditujukan kepada seorang ulama, sudah jelas ini masuk dalam penistaan agama dan penghinaan terhadap ulama, dan hukumannya tidak main-main, dan sudah pasti mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Oke teman-teman, justru sebaliknya, Pacelius ini yang keluar saja dari Katolik. Orang-orang Katolik juga sangat tidak suka dengan Anda itu, karena Anda itu sukanya nyinyir, tapi tidak pernah memberikan kontribusi untuk negara. Sindiran Anda selama ini kepada Presiden Jokowi maupun kepada Romo Beni itu, menurut saya hanya mau cari panggung, cari muka, biar diliputi media dan terkenal, biar masyarakat Indonesia tahu bahwa di Indonesia ini ada sosok kritikus hebat
yang bernama Natalius Pigai. Tapi sayangnya, tidak ada satupun kritikan atau masukan yang positif dari Natalius Pigai untuk bangsa dan negara, juga termasuk untuk tanah Papua. Pacelius Pigai ini juga mengatakan kalau Romo Beni ini pernah dipecat dari Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI sebagai sekretaris Komisi HAM, dan semua yang disampaikan Pacelius ini terbantahkan sudah oleh Romo Beni. Menurut Romo Beni, di Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tidak ada Komisi HAM. Jadi menurut Romo Beni, semua pernyataan yang disampaikan Pacelius itu adalah kebohongan sempurna. Semua datanya palsu, dan lagi pula Romo Beni ini sudah lama tidak aktif dalam struktur kepengurusan KWI. Jadi sudah jelaskan bahwa apa yang disampaikan Pacelius ini memang hanya sebuah kebohongan demi mendapatkan pengakuan dari semua lapisan masyarakat kalau seorang Lius Pigai ini adalah tokoh kritikus yang tidak membawa dampak apa-apa bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dan saya tidak melihat apa sih prestasi dari seorang Pacelius selama menjabat sebagai komisioner Komnas HAM. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua yang menonton tayangan ini, isi cuitan Romo Beni yang meminta supaya MUI berbenah diri itu adalah sebuah anjuran yang baik yang semestinya diterima oleh MUI dan diterima oleh semua pihak dengan tujuan supaya kedepannya nanti ada perbaikan di dalam struktur dan kepengurusan MUI, juga termasuk lebih teliti dan berhati-hati dalam merekrut orang-orang menjadi pengurus di MUI. Saya rasa masukan yang positif seperti itu sangat layak untuk diterima. Dan di penghujung video saya sampaikan, salam Pancasila, NKRI harga mati.